Shalom Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Bisa sama harap kalian semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari bersama-sama kita sediakan waktu untuk kita beribadah pada Tuhan, walaupun secara online, tapi dengan sikap yang hikmat, dengan sikap yang hormat. Mari kita masuk di dalam hadirat Allah. Katakan bersama-sama, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidup kami.
Selamat pagi Bapak, terima kasih buat kasih karunia, buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan, kami masih sehat. Tuhan memberkati papa mama kami dengan pekerjaan yang baik. Tuhan sudah sediakan semuanya bagi kami. Saat ini kami mau beribadah, biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, anak-anak masih semangat memuji nama Tuhan. Misalnya masih semangat? Masih semangat. Bisa Joni? Masih semangat. Bisa Haleluya. Oke, ya. Misal Samuel harus semuanya sukacita karena kita bertemu dengan keluarga dari kerajaan Allah. Hari ini kurasa bahagia. Ini kamu jadi dengan penuh sukacita, dengan senyum ya. Hari ini kurasa bahagia karena kami bertemu dengan saudara seiman kami. Yo, hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan, dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali ya, katakan, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Siapa yang menyatukan kita? Katakan namanya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Sungguh tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Masih kuat memuji nama Tuhan ya, Miss Lena, Mr. Joni, masih kuat? Masih. Mr. Maluyo, wah semangat semuanya. Oke, karena di Alkitab dikatakan jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan, karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita. Semuanya jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar, yang merubah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencuri
segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kita karena anugerah Tuhan. Mari sama-sama katakan, besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari katakan, besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. kami hidup dalam segala kelimpahan karena-Mu Tuhan. Ku hidup dalam segala kelimpahan, Kau layakkan kami, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. karena besar
Shalom anak-anak semua, selamat pagi dan Bapak Ibu yang di rumah maupun Bapak Ibu guru semuanya. Shalom. Mari kita sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak ucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan-Mu, segala berkat, segala anugerah yang boleh kami terima setiap hari, selalu melimpah dan seberwan kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Engkau berkati setiap firman yang akan disampaikan Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati setiap apa yang akan disampaikan Tuhan. Engkau benar Tuhan, sehingga firman yang akan disampaikan ini Tuhan bisa sampai ke dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan hati anak-anak-Mu seperti tanah yang subur itu Tuhan, ketika benih firman-Mu itu masuk dalam hati mereka, dan akhirnya itu bisa bertumbuh dan akhirnya bisa berbuah Tuhan. Engkau berkati dan Engkau sertai Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami minta penyertaan-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan saya berdoa. Amin. Ya, anak-anak dan Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai atau membuka ayat tentang firman yang akan kita bahas atau kita sampaikan pada hari ini, izinkan saya akan mengawalnya dengan kesaksian hidup saya. Bagaimana hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana budi yang dulu menjadi budi yang sekarang. Saya dilahirkan dari lingkungan keluarga Kristen, dari semua ayah dan ibu saya, semua Kristiani. Dan keluarga besar saya juga Kristen. Banyak di antara mereka juga menjadi pengurus dari gereja saya waktu ketika saya masih di rumah. Nah, saya diajarkan bahwa karena sebagai seorang Kristen, saya harus pergi ke gereja, baca Alkitab, berdoa, dan pelayanan yang bisa saya lakukan. Itu yang saya pegang selama saya sampai umur saya 18 tahun, itu yang saya lakukan. Bahkan ketika ada teman-teman saya yang tidak datang ke gereja, saya bersama teman-teman ini, saya datang ke rumah mereka, saya mengajak mereka untuk ayo datang ke gereja. Saya berpikir ketika saya mengajak teman saya ke gereja, berarti saya bisa menyelamatkan jiwa mereka. Saya bisa, ketika mereka datang ke gereja, berarti mereka terselamatkan. Itu pikiran saya dulu, seperti itu. Dan bahkan setiap ada KKR atau setiap ada kebaktian besar yang mungkin di daerah saya sana, dan saya datang, ditanya siapa yang mau sungguh-sungguh sama Tuhan, angkat tangan. Saya angkat tangan. Seperti itu yang saya lakukan. Tapi setelah itu 2 hari 3 hari kehidupan saya kembali seperti sebelumnya. Walaupun kelihatan teman-teman saya melihat bahwa kehidupan saya itu adalah anak yang baik-baik saja. Tidak pernah neko-neko, tidak pernah nakal, tidak pernah berkelahi, tidak pernah yang lainnya. Bahkan orang tua saya atau orang-orang sekitar saya itu melihat saya ini pribadi yang baik. Padahal di balik itu, anak-anak semua dan Bapak Ibu, banyak dosa yang saya lakukan yang tidak ada orang yang tahu. Hanya saya pribadi dengan Tuhan yang tahu. Tapi ya karena mereka sudah melihat kehidupan saya baik, ya baik. Tapi kenyataannya mereka tidak tahu apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan. Kehidupan saya jauh di mana Tuhan. Walaupun yang saya lakukan pelayanan, baca Alkitab, seperti itu. Sebagai buktinya ketika saya melakukan dosa, saya ada ketakutan, takut banget. Takut kalau apa? Saya mati saat itu dan saya pasti masuk neraka. Nah, supaya itu tidak terjadi, yang saya lakukan apa? Saya mengambil puasa. Ketika saya lakukan dosa, besoknya saya puasa. Supaya apa? Dosa saya ini terselesaikan. Tuhan tidak jadi marah. Itu pikiran saya seperti itu. Walaupun saya pelayanan banyak seperti itu, tapi kenyataannya hidup saya masih jauh di mata Tuhan. Dan akhirnya, pada suatu malam saya berdoa kepada Tuhan. Karena melihat kehidupan saya melakukan pelayanan, kehidupan Kristen saya baik, teman-teman saya melihat saya baik, tapi kenyataannya kok dosa saya lakukan terus. Saya tidak bisa lepas yang dari namanya dosa itu. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan pada malam itu. Saya berdoa gini, Tuhan, apakah kehidupan kekristenan itu hanya seperti ini? Seperti itu maksudnya yang saya lakukan itu. Pelayanan, ke gereja, berdoa, baca Alkitab, dan lain-lainnya. Kalau memang seperti itu, kenapa kok hidup saya masih suka tentang dosa, lakukan dari dosa? Teman-teman saya melihat saya baik, padahal saya lakukan dosa. Saya munafik. Ya.
Tidak senang ini kalau orang ketahuan munafiknya, tidak senang ya. Tapi hidup saya itu yang dulu. Akhirnya saya kuliah di Semarang. Saya bertemu dengan kakak dari teman saya yang sebelumnya teman saya itu datang ke rumah saya. Ketika beberapa hari setelah saya berdoa itu, teman saya yang saya tahu kehidupannya bagaimana dari SMP dan SMA itu saya tahu bagaimana nakal-nakalnya, dosa-dosa yang dilakukan saya tahu. Tapi kenyataannya pada hari itu dia datang ke rumah saya. Dia berbicara tentang firman Tuhan. Dan itu tidak sebentar. 1 jam, hampir 1,5 jam. Dia berbicara terus tentang firman Tuhan. Saya mulai berpikir, kok bisa ya teman saya yang saya tahu kehidupannya dia bagaimana. Nakal-nakalnya dia bagaimana. Yang dia lakukan bagaimana, saya tahu itu dosa. Kok bisa dia berbicara tentang firman Tuhan panjang lebar seperti itu sampai 1,5 jam kepada saya. Padahal dia tahu juga bahwa saya tiap hari itu baca Alkitab waktu itu. Dan apa yang dia sampaikan cuma saya renungkan saja. Saya cuma seperti itu. Tapi saya tidak tangkap apa yang dia bagikan. Akhirnya ketika saya berkuliah di Semarang, saya menghubungi kakak dari teman saya tersebut. Akhirnya kakaknya datang ke kos saya di Semarang sini, dan kemudian dia membagikan Injil kepada saya. Ini yang saya mengucap syukur, anak-anak dan bapak ibu semua. Saya bisa mendengar Injil yang benar yang daripada Tuhan, sesuai Alkitab yang disampaikan. Dari apa yang disampaikan itu, mata saya mulai terbuka bahwa hidup saya ini penuh dengan dosa, penuh dengan kemunafikan tadi seperti itu. Dan saya sadar bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun bisa kelihatan baik. Singkat cerita, akhirnya saya mengambil keputusan itu untuk bertobat dan dilahirkan kembali. Nanti akan saya jelaskan apa itu bertobat dan dilahirkan kembali. Saya mengambil keputusan itu, saya bertobat lahir kembali. Akhirnya saya dibaptis air dan roh, saya dipenuhi Roh Kudus. Sehingga apa kehidupan saya yang dulu, saya lihat, oh seperti ini. Akhirnya saya tahu kehidupan saya yang dulu itu salah semua yang saya lakukan. Walaupun pelayanan, walaupun baca Alkitab tiap hari. Karena saya tahu bahwa waktu itu ketika saya bertemu dengan teman-teman saya senang karena banyak teman. Tapi ketika saya kembali ke rumah saya sendiri, hidup saya kosong. Kosong saya. Apa yang saya pikirkan, saya tidak tahu. Hidup saya kosong. Mungkin kalau ada di antara kalian yang masa seperti itu, itulah saatnya bahwa Tuhan berbicara. Harus diisi dengan Tuhan. Tidak bisa diisi dengan banyak teman, banyak kegiatan, banyak pelayanan, ataupun yang lainnya. Semua itu sia-sia. Kita harus isi kekosongan dalam hati kita itu dengan sesuatu yang kekal, yaitu dengan Tuhan. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Kalau bicara tentang anugerah ya, nanti di sini temanya adalah semua karena anugerah Tuhan. Menurut saya anugerah yang paling besar dalam kehidupan saya yaitu adalah ketika saya dilahirkan kembali. Itu kehidupan saya yang menurut saya anugerah yang paling besar dalam hidup saya. Bukan karena saya lulus kuliah, lulus sekolah, dapat kerja ataupun yang lainnya yang berusaha kelihatan baik di dunia ini, tetapi menurut saya pribadi bahwa anugerah yang paling besar dalam kehidupan saya adalah ketika saya dilahirkan kembali. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus dalam kehidupan saya, yang menguasai hidup saya, yang berkuasa hidup saya. Bukannya saya lagi, tetapi Tuhan yang berkuasa. Ini yang menurut saya memang anugerah yang paling besar dalam kehidupan saya. Kalau mungkin anak-anak dan bapak ibu berpikiran anugerah yang paling besar adalah ini, silakan coba dicek kembali. Menurut saya adalah anugerah paling besar adalah ketika Tuhan hidup dalam kehidupan saya. Ini yang saya saksikan, yang saya alami secara pribadi. Bagaimana saya bertemu dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai kehidupan saya dari umur 0 tahun ya sampai 18 tahun saya tidak dalam Tuhan. Nanti saya katakan bahwa ketika saya mengambil keputusan bertobat dan kembali itu, hidup saya dimulai bersama-sama dengan Tuhan. 2005 November tanggal 16. Di situ saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Kristus dalam kehidupan saya sampai saat ini.
Mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita buka di Kejadian 3 ayat 3. Kalau anak-anak dan ibu tidak membawa kitab, silakan bisa membaca. Semoga kelihatan ya tulisannya di sini. Oke, Kejadian 3 ayat yang 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tuhan berfirman. Jadi Tuhan memberi perintah kepada manusia saat itu, yaitu Adam dan Hawa. Kalau kita menjadikan Tuhan itu nomor satu, apa yang diperintahkan pasti akan kita kerjakan. Seperti itu. Ayat berikutnya. Ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini yang menjadi permasalahan ketika manusia jatuh ke dalam dosa adalah keinginannya pengen menjadi sama seperti Tuhan. Hal ini. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Inilah keinginan manusia atau awal manusia dalam dosa, yaitu adalah ingin menjadi seperti Tuhan. Yaitu terjadi dalam kehidupan saya. Bagaimana ceritanya? Saya menjadi Tuhan atas hidup saya pribadi. Saya mengatur, saya sesuka saya lakukan. Nah, berarti saya menjadikan diri saya Tuhan atas hidup saya. Padahal Tuhan inginkan adalah Yesus itu menjadi Tuhan dalam kehidupannya kita, bukan kita menjadi Tuhan. Ya, oke. Ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, ini yang dilakukan oleh Hawa ketika dia melihat sesuatu itu baik menurut apa yang dia lihat, pengertiannya baik. Yang terjadi apa? Dia melanggar perintah Tuhan tadi. Padahal Tuhan berfirman, jangan memakan buah itu. Kemudian dia mengambil dan makan dan memberikannya kepada Adam. Inilah yang menjadi pertama atau dosa yang pertama, yaitu ketika kita memberontak kepada perintah Tuhan atau kita tidak menaati perintahnya Tuhan. Kalau kita jauh daripada Tuhan, ya pasti kita tidak tahu perintah Tuhan itu apa. Tapi di sini saya katakan bahwa Tuhan sudah berfirman melalui firman-Nya. Silakan dilihat bagaimana kehidupan kita. Mari kita lihat kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Ataukah kehidupan kita hanya seenaknya saja? Seperti banyak orang lakukan, ya lakukan seperti ini. Ya, mari kita lihat kehidupan kita secara pribadi ini bagaimana. Baik di rumah, di sekolah, di lingkungan kita, ataupun di mana-mana. Bagaimana kehidupan kita? Apakah terpancar bahwa kehidupan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita? Atau kebaikannya kita yang muncul? Mari kita lihat secara pribadi. Atau malah kita cuek saja dengan kehidupan kita? Nah, saat ini, mari kita lihat, Pak Budi ajak untuk kita merenungkan kehidupan kalian saat ini seperti apa. Karena saya katakan bahwa kekristenan yang sebenarnya itu adalah dimulai ketika orang itu bertobat dan dilahirkan kembali. Tanpa itu ya tadi seperti yang saya lakukan selama 18 tahun, hanya rutinitas agama saja. Saya Kristen, berarti rutinitas agama Kristen yang saya lakukan. Jadi tidak ada sesuatu yang menggairahkan dalam hidup saya, atau memberi semangat, atau memberi kekuatan, atau memberi kuasa dalam hidup saya. Tidak ada. Kalau ada ya berarti saya tidak melakukan dosa itu, karena ada kuasa daripada Tuhan. Saat itu tidak ada. Ketika Tuhan datang dalam kehidupan saya, hidup saya diubah. Sebagai contoh yang simpel, karena kita belajar di sekolah ya, waktu saya SMP dan SMA, saya sering nyontek, bikin contekan kecil-kecil seperti itu. Tapi ketika saya sudah bertobat dan kembali, ya, saya kuliah, tidak ada rasa nyontek lagi, tidak ada ingin lagi untuk nyontek seperti itu. Dan suatu mujizat juga, ayah saya punya asma itu turun, ya, keturunan. Saya juga waktu SD, SMP, SMA sering kumat. Hampir tiap bulan itu pasti asma saya kambuh. Ya, tapi ketika saya bertobat dan kembali, saya terima kuasa daripada Roh Tuhan itu,
saya sembuh sampai sekarang. Yang ini saya saksikan ya, saya tidak bohong, saya tidak mengada-ngada, tapi ini kehidupan saya. Bisa dilihat, kalau mungkin kalian pengen lihat kehidupan saya, mari ke rumah ya, selama 1 hari 2 hari bersama-sama dengan saya. Oh, Pak Budi ternyata yang dikatakan tidak seperti itu. Ya, silakan. Saya terbuka supaya kita lihat bagaimana kehidupan kita kepada Tuhan yang sebenarnya. Ya. Nah, ini ada suatu percakapan antara Nikodemus. Ini yang akan saya jelaskan apa itu bertobat dan dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat yang pertama. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Nah, ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang menurut pemikiran kita adalah dia tahu semua tentang ajaran agama Yahudi saat itu. Tetapi yang terjadi apa? Kita lihat ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Ini suatu pertanyaan ya, kenapa kok dia harus datang pada malam hari? Kenapa tidak siang-siang saja? Kenapa tidak datang waktu Yesus mengajar di Bait Tuhan dan dia datang? Karena di sini dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Masa seorang pemimpin agama Yahudi datang kepada Yesus seperti itu? Makanya dia datang pada malam hari. Ya. Tapi masih ada ketakutan kalau orang lain lihat kok dia datang pada Yesus, yang mengikutinya mungkin akan lari. Walaupun dia sudah melihat di sini bahwa tidak ada orang yang melakukan tanda-tanda itu kalau Tuhan tidak menyertai. Sini ya. Dan suatu yang mengherankan atau menakjubkan, yang mengagetkan juga apa yang Yesus katakan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah ini, apakah kita sudah melihat kerajaan Allah? Apakah kita sudah melihat kerajaannya Tuhan? Ya, coba dicek kerajaan Tuhan itu bagaimana, seperti apa. Oh, tidak tahu Pak, saya hidup ya hanya hidup saja. Saya sekolah ya sekolah, tugas ya tugas. Kalau mau kerjakan, kalau tidak dikerjakan ya terserah, seperti itu. Ya, Pak Budi hanya mengingatkan, apakah kita sudah melihat kerajaannya Tuhan? Apakah kerajaan yang lain yang kita lihat? Apakah kerajaan dunia yang kita lihat? Apakah kerajaan dunia ini yang kita senangi, yang kita hidupi setiap hari, setiap saat? Jadi katakan bahwa jika tidak, ya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya. Berikutnya, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Seorang pemimpin agama Yahudi dia mengatakan seperti ini. Padahal Yesus mengatakan suatu periode atau suatu pembahasan yang berbeda, dia menangkapnya berbeda. Dilahirkan kembali, dia menangkapnya secara lahiriah. Ya, bagaimana mungkin? Ya tidak mungkin seorang yang sudah tua masuk ke rahim ibunya lagi, kemudian dilahirkan seperti adik kalian lahir atau waktu kalian lahir. Tidak akan mungkin. Ini yang ditangkap secara lahiriahnya dia. Bahwa Nikodemus yang seorang pemimpin agama Yahudi tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Tadi ayat sebelumnya melihat, sekarang masuk. Nah, ini bagaimana mungkin dia melihat karena dia belum dilahirkan kembali. Nah ini, bagaimana mungkin dia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan dari air dan roh? Inilah, kita lahir karena keinginan ayah kita, ibu kita. Artinya kita ada dan kita dilahirkan secara lahiriah, secara duniawi ini. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita dilahirkan kembali bersama-sama dengan Dia melalui Roh Kudus-Nya, ya. Dilahirkan dari air dan roh, dan baptisan dan urapan yang ada dalam Roh Kudus-Nya Tuhan. Bayangkan, kita ini manusia adalah manusia daging, ya. Tuhan adalah Tuhan yang roh. Jika daging mau berhubungan dengan roh, tidak akan bisa. Kita berteriak-teriak sekencang-kencang mungkin, daging ini roh, ya, tidak akan bisa nyampe.
Yang bisa terjadi apa? Tuhan adalah roh ini datang ke dunia daging, ya, ke dunia daging ini untuk menebus manusia, untuk memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Ketika kita sudah menerima Roh Kudus itu, ya, ini roh, kita berhubungan gampang. Ya, kalau ini daging, ini roh, tidak bisa berhubungan. Ya, inilah kenapa pentingnya sekali dilahirkan kembali dari air dan roh, supaya apa? Tidak hanya melihat, tapi masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Nih, mari kita renungkan bersama-sama apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita yang lalu, kehidupan kita sekarang bagaimana. Tuhan berbicara apa tidak waktu ini? Kalau Tuhan berbicara, jangan keraskan hatimu. Ya, Tuhan inginkan hidup kita semua terus turut dengan kehendaknya, yaitu menuruti perintah-perintahnya. Bagaimana bisa menuruti perintahnya? Ya, kita pasti diberikan roh yang baru itu. Bagaimana kita menerima roh itu? Kita memberi diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, tidak setengah-setengah. Ya, kita lanjut. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ini seperti yang tadi yang saya jelaskan. Kita ini daging sebelumnya, ketika dilahirkan oleh ibu kita adalah manusia daging. Tapi ketika kita bertemu dengan Tuhan, dilahirkan kembali, kita menjadi manusia roh. Bukan berarti terus ini hilang semua, tidak. Masih ada daging dalam kita. Tetapi roh masih ada, roh Tuhan dalam hidupannya kita. Ya. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ini Tuhan katakan bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Bukan diperbaharui. Suatu benda yang rusak itu bisa diperbaharui. Tapi kalau hidup kita sudah rusak oleh dosa, tidak diperbaharui, tetapi diberi roh yang baru. Supaya apa? Supaya kita bisa berhubungan dengan Tuhan dengan benar. Jadi ketika kita berhubungan dengan Tuhan, tidak ada embel-embel lagi, karena ini adalah roh Tuhan, ini Tuhan roh, jadi satu. Jadi ketika kita berhubungan, kita akan lebih gampang ketika ada roh Tuhan di sini. Ya, ini tadi tentang bagaimana itu dinamakan kelahiran kembali, yaitu kita sadar bahwa hidup kita ini penuh dengan dosa. Yang kita lakukan semua adalah dosa, jauh daripada Tuhan. Kita tidak mentaati semua perintah-perintahnya Tuhan. Walaupun kelihatan itu baik, itu yang saya alami. Hidup saya kelihatan baik, tetapi kenyataannya jauh daripada Tuhan. Karena memang tidak ada roh Tuhan dalam hidup saya. Saya lakukan ya hanya karena rutinitas agama, berdoa, baca Alkitab, gereja, pelayanan seperti itu. Tetapi tidak ada roh Tuhan, tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa daripada Tuhan. Karena Roh Kudus belum turun dalam kehidupan saya. Nih, ayat berikutnya. Nah, di Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Nah, ini ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, ketika tadi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia berusaha dengan kekuatannya supaya dia datang kembali kepada Tuhan, dan itu tidak bisa terjadi di kehidupan saya. Saya baca Alkitab, ya, saya berdoa, saya berpuasa, saya pelayanan, tapi kenyataannya saya tidak bisa datang kepada Tuhan, saya tidak bisa ketemu. Pada waktu teman dari kakak saya tadi memberitakan Injil, mata saya baru terbuka. Oh iya, ini jalannya. Akhirnya saya terima dan saya penuh sukacita saat itu. Sampai sekarang saya bagikan kepada kalian semua dan Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu yang di rumah. Saya sangat senang sekali bisa ada kesempatan untuk sharing bagaimana kehidupan saya dalam Tuhan. Ya. Ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Ya. Saya tidak berusaha bagaimana, tetapi ketika Tuhan berbicara kepada saya melalui kakak dan teman saya itu, saya merespon. Ya, saya merespon bahwa saya tahu bahwa kehidupan saya itu jauh daripada Tuhan, dan apa yang saya lakukan itu semua tidak benar di mata Tuhan, karena motivasi yang salah atau seperti apa. Saya sadar bahwa hanya Tuhan itu jalan satu-satunya. Ya, waktu itu saya tahu, waktu umur dia 16-17 lah, saya tahu bahwa hanya Tuhan dalam hidup satu-satunya. Tapi yang menjadi permasalahan saya apa? Saya tidak tahu jalannya bagaimana. Hanya kata, kamu datang sama Tuhan seperti itu. Tapi jalannya bagaimana? Ya,
Saya menjadi pribadi yang taat atau tidak? Contohnya ini dari SMP YSKI, suruh ke Johar, kalau Tuhan seperti itu ya, ke Johar lewat yang jalan mana itu namanya, Pemuda, ya. Terus kita berpikir kan, manusia kan berpikir, nah kan lewat sini lebih dekat, kenapa nggak lewat sini saja? Kan sama-sama tujuannya Johar, ya. Sampai nggak? Sampai. Tapi apakah kita menjadi pribadi yang taat? Tidak. Nah itu yang saya lakukan. Saya berusaha mencari jalan yang gampang maksudnya. Padahal Tuhan lakukan perintahkan seperti ini, tapi saya lakukan seperti itu. Sampai tidak? Sampai. Tapi kenyataannya Tuhan tidak ingin seperti itu. Bahwa Tuhan ingin adalah kehidupan kita 100% untuk Dia. Dan Dia yang mengatur hidup kita, bukan kita yang mengatur hidup kita sendiri. Ya, bahwa tadi keselamatan itu bukan hasil usahanya kita, tetapi pemberian daripada Tuhan itu. Ketika Tuhan berbicara saat ini, jangan keraskan hatimu. Ya, undang Tuhan sebagai pribadi yang bisa mengubah hidupmu. Temanmu tidak bisa merubah hidupmu, orang tuamu tidak bisa merubah hidupmu, orang sekitarmu tidak bisa merubah hidupmu, Pak Budi sekalipun tidak bisa merubah hidupmu. Yang bisa merubah hidupmu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, kita lanjut. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya hidup kita di dalamnya. Nah, ini keinginannya Tuhan. Supaya kita bisa mentaati, bisa melakukan setiap perintah-perintahnya Tuhan dalam hidupannya kita. Yang di terakhir tadi ini ya, yang Tuhan ingin adalah Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, ya, melakukan pekerjaan baik yang Yesus lakukan. Bahkan di ayat yang lain dikatakan bahwa kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar yang Tuhan lakukan. Nah, ini luar biasa. Tuhan aja udah besar lakukan ya. Apalagi dikatakan bahwa kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh lebih besar. Ini janjinya Tuhan. Kalau kita memang hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Tapi kalau kita hidup untuk diri kita sendiri, ya kita tidak akan dapatkan. Bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu untuk semua orang. Tetapi Dia memberi keselamatan, anugerahnya itu hanya kepada orang-orang yang mau memberi dirinya sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi tidak hanya memberi dirinya separuh saja, tidak. Tapi sepenuhnya untuk Tuhan. Tuhan akan memberikan keselamatan itu, memberikan anugerahnya itu kepada orang-orang yang demikian tadi. Ya. Nah, kalau di Yohanes 1 ayat 12, ini memang banyak ayat ya, tidak masalah ya. Tuhan akan berbicara kalau kita benar inginkan, Tuhan akan berbicara kalau benar kita pengen dapatkan sesuatu, Tuhan pasti akan bicara. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah ini, saya sebelum saya dilahirkan kembali, saya adalah anak dari ayah dan ibu saya. Tapi ketika saya menerima pertobatan yang kembali itu, saya menjadi anak-anak Allah. Ya, kalau katakan siapa sih anak Allah, siapa sih anak Tuhan, angkat tangan semua. Benar tidak? Ya, benar tidak? Pertanyaan saya seperti itu. Anak-anak Allah adalah anak-anak yang dilahirkan dari Allah sendiri. Tadi, pertobatan kelahiran kembali itu. Melahirkan kita kembali, menjadi pribadi yang baru. Bukan dunia lagi, tetapi menjadi anak-anak Allah ini. Ya, silakan cek hidupmu. Silakan cek selama ini kita hidup bagaimana. Apakah sudah menjadi anak-anak Allah ini? Apakah hanya sebutan, oh ini anak Tuhan, oh ini anak Tuhan karena Kristen? Tidak. Ya, kita menjadi anak Allah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Cara pribadi, kita tidak bisa ikut teman saya, orang tua saya, ataupun kakak atau adik kita, tidak bisa ikut. Inilah pribadinya kita dengan Tuhan. Bagaimana hidup kita ketika kita bertemu dengan Tuhan, hidup kita diubahkan. Ya, jangan khawatir. Kalian yang suka ngomong kotor, ya kalian suka apa ya, bantah pada orang tua, berani kepada orang tua. Kalian pasti akan melihat perubahan itu secara pribadi dalam hidupmu. Kalau tidak bisa menjelaskan bagaimana, tapi kalau kalian mengalami itu pribadi, kalian akan lebih jelas. Ya, akan lebih jelas lagi. Oh, seperti ini. Ya, kalau kalian mengalami secara sendiri, itu akan lebih jelas lagi. Kalian bisa menjelaskan kepada
orang lain, kepada Pak Budi, ya. Oke. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini yang saya sebutkan tadi, ya. Saya lahir karena keinginan dari ayah dan ibu saya. Akhirnya saya lahir. Itu saya menjadi manusia, secara jasmani, ya. Tetapi di sini anak-anak Allah tadi dikatakan bahwa orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, ini jika kita dilahirkan dari Tuhan, kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Jika tidak, ya kita masih menjadi anak-anak dunia ini. Ya, bukan berarti ketika sudah kita lahir dari Tuhan, kita bukan lagi anak-anak ayah atau ibu kita, bukan. Ya, ini adalah anak-anak Tuhan yang memang Tuhan inginkan secara pribadi. Kalau Tuhan ingin, kalau kita tidak ingin, tidak bisa nyatu. Tuhan sudah ingin dari sedia kala. Kita sekarang, apakah kita menyambut itu atau tidak? Apakah kita menjauh? Tidak. Tuhan tetap sabar atas hidup kalian. Tuhan tetap sabar atas hidup kita. Ya, bagaimana kita akan datang kepada Tuhan? Bagaimana kita akan menjadi saksi-saksinya? Ya, tidak hanya sekedar saksinya malah jelek. Lakukan ini banyak diprotes gini-gini seperti itu, ya. Itu bukan saksi, itu pengacau. Ya, saksi Kristus, saksi Tuhan adalah anak-anak atau orang-orang yang sudah dilahirkan dari Tuhan sendiri. Nah, di Roma 6 ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, lanjut dulu. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kehidupan kita dalam Tuhan, Yesus di dalam hidup kita, ini harus kita terus jaga. Ya, jangan sampai kita kembali lagi, ya, menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita bisa lepas daripada dosa. Kita ditebus oleh Yesus melalui darahnya itu. Tapi kalau kita kembalikan hidup kita kepada dosa lagi, ya kita menjadi kembali lagi pada anak-anak dunia, bukan anak-anak Tuhan lagi. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ini terjadi dalam Yesus. Bisa terjadi dengan kita? Bisa. Kalau kita terus hidup berdasarkan perintahnya, hidup dalam rohnya, ini bisa. Kita bisa tidak melakukan dosa. Asal terus loh, tiap saat maksudnya ya. Tiap detik kita terus hidup dalam rohnya Tuhan itu. Ya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia menebus setiap dosa kita. Ya, dia dibangkitkan, artinya dia hidup dan kehidupannya bagi Allah. Itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita selesai dibaptis ya, dimatikan segala apa yang ada dalam diri kita, segala dosa, segala masa lalu, segala apapun itu dimatikan. Dan ketika kita dibangkitkan kembali, kita bersama-sama bangkit dalam kebangkitannya Tuhan. Yaitu apa? Ada kuasa dalam diri kita. Ya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Tuhan. Begitu juga kita. Ketika kita sudah ada Tuhan bagi kita, kehidupan kita adalah kehidupan untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri lagi. Bukan untuk kesenangan kita lagi. Tapi untuk Tuhan. Demikian hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup lagi itu bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya, karena kita sudah menerima karunia itu ketika saya menerima pertobatan kembali itu, ya ini yang terjadi. Ya, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi mengerti keinginannya. Ya, tanpa ada kuasa daripada Tuhan, kita tidak bisa melakukan ini. Nah, kita tidak bisa melakukan ini. Ya, dosa pasti berkuasa di depan kita, seperti kesaksian saya di awalnya. Ya, saya tidak bisa
tidak bisa melawan yang namanya dosa itu. Saya tahu bahwa itu dosa, tetapi tetap saya lakukan. Sama kan seperti yang kalian lakukan. Tahu bahwa itu dosa, tapi masih kamu lakukan. Betul? Karena apa? Tidak ada kuasa dalam kehidupan saya. Tidak ada kuasa dalam kehidupan kamu, kehidupan kalian untuk bisa melawan dosa itu. Hanya ada Tuhan itu yang bisa melawan dosa. Sehingga kita tidak melakukan dosa. Kita tahu, oh ini dosa, jadi kita tidak lakukan. Kalau dulu, waktu saya tahu ini dosa, tetap saya lakukan karena saya tidak punya kuasa untuk melawannya, tidak punya. Ya, ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, kita punya kuasa untuk kita bisa melawan dosa. Lanjut ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Anggota tubuh semuanya. Mulut kita, tangan kita, jempol kita, ya, maksud jempolnya apa? Kita update status, memfitnah teman kita, atau madu domba, kirim hoax, itu juga bisa, ya. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, mari kita semua dalam tubuh kita ini adalah anugerahnya Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan, jangan serahkan kepada dunia, ya, karena kepada dunia ini akan mesti membawa kebinasaan. Belum terlihat sekarang, tapi nanti akhirnya akan ada kebinasaan. Binasaan itu apa maksudnya? Neraka, yang tidak bisa kita lihat sekarang bagaimana. Ya, coba renungkan apa yang Pak Budi sampaikan ini dari firman Tuhan. Ya, apa yang Tuhan bicara pada saat ini, jangan keraskan hatimu ya, karena Tuhan tidak selamanya akan terus berbicara. Ya, kita lanjut dulu. Nah, ini ketika janji Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita kerjakan dan Tuhan. Ya, kita lihat di Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan yang memberikan, bukan usahanya kita lagi. Ya, Tuhan yang memberikan. Apa? Hati yang baru. Hati kita yang jahat, hati kita yang keras, hati kita yang menjauh daripada Tuhan, diganti dengan hati yang baru. Bukan direparasi atau dibeneri, tidak, tapi diganti dengan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Roh yang baru, ya. Kalau di tempat Pak Budi itu apa namanya, padi ya, panen padi, kemudian namanya gabah itu ya, biji-biji padi yang belum jadi beras itu dijemur. Nah, biasanya di situ banyak ayam yang datang. Ya, ayamnya itu ketika yang jaga mengusir ayamnya, mungkin dilempar pakai batu, dilempar pakai sendal ataupun yang lainnya. Ayamnya pasti kabur. Tapi berapa waktu lagi dia datang lagi, makan lagi. Lagi seperti itu terus. Nah, hampir sama seperti itu. Manusia juga memiliki apa ya? Sifat dasar seperti itu. Sudah dikasih tahu, jangan. Tapi tetap dilakukan seperti yang Pak disampaikan tadi. Karena apa? Tahu dosa, tahu itu tidak benar, tapi tetap dilakukan karena tidak ada kuasa daripada Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Di sini Tuhan memberikan roh yang baru. Ya, tadi kan sudah ada hati yang baru dan roh yang baru. Terus kemudian dijauhkan dari ya hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kita bisa taat kepada Tuhan itu bukan karena usahanya kita, karena Tuhan yang memberikan. Ini kan, ya. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini Tuhan yang memberikan hati yang taat itu kepada kita. Bukan usahanya kita supaya kita taat, tapi Tuhan sendiri yang memberikan ketaatan atau hati yang taat kepada Tuhan itu. Ya, lanjut yang terakhir. Di ayat 27, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Wow, luar biasa. Tuhan sudah memberikan segalanya. Ya. Tadi rohku, rohnya Tuhan sendiri diberikan kepada saya. Supaya apa? Supaya
saya mau ini ya, menuruti segala ketetapan-ketetapanku dan peraturanku dan melakukannya. Jadi saya bisa mentaati atau melakukan peraturan Tuhan karena Tuhan sendiri yang memberikan. Karena Tuhan sendiri yang memberikan rohnya itu supaya memampukan kita. Dikatakan bahwa hidup dalam Tuhan sulit karena ada roh Tuhan. Kan Tuhan sudah memberikan semuanya ini. Ya. Jadi kita tidak bisa seenaknya lagi. Mari kita lihat bahwa ya, kehidupan kita dalam Tuhan seperti apa. Mari kita lihat bahwa Tuhan inginkan hidup kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada penciptanya, menjadi anak-anak Tuhan, bukan menjadi anak-anak dunia ini. Ya, dilahirkan dari air dan roh, dilahirkan kembali menjadi milik Tuhan. Mari renungkan pada hari ini, tidak suatu kebetulan Pak Budi sampaikan, Pak Budi bisa sharing pada saat ini. Gak mungkin ada dari kalian yang pengen tahu lebih lagi, bisa WA Pak Budi, bisa tanya ke wali kelas kalian, Pak, hidup saya seperti ini, saya mau ini, silahkan, saya terbuka. Ya, amin. Mari kita berdoa, mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa, ucap syukur, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, segala urapan anugerah-Mu, untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan, benar Tuhan, Kau tahu Tuhan siap hati anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah maupun yang dimanapun yang mereka melihat pada video ini Tuhan. Biar apa yang menjadi kehendak-Mu itu terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara Tuhan lebih-lebih lagi Tuhan, Kau berbicara Tuhan. Keinginan hati-Mu Tuhan supaya banyak orang kembali kepada Engkau Tuhan, dan menjadi pekerja-pekerja-Mu untuk bisa memberitakan Injil dimanapun kami berada Tuhan. Berkati Tuhan anugerah-Mu Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu, setiap orang tua mereka juga dalam pekerjaan Tuhan. Mau berkati ya, berkat daripada Engkau Tuhan, turunkan dari Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya Tuhan. Selanjutnya ini Tuhan, ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Semangat. Terima kasih untuk Pak Budi atas pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak dan rekan Bapak Ibu Guru, ibadah kita sudah selesai pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami ucap syukur, terima kasih karena Kau telah memberkati kami di ibadah ini. Tuhan, sekarang kami sudah selesai beribadah. Biarlah persembahan kami, puji-pujian kami, penyembahan kami, semuanya berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita tutup ibadah ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih.